Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota tim pengawas Haji DPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan kembali terjadinya kasus gagal berangkat umroh yang menimpa ribuan calon jemaah Hanania Travel. Ya, ia berharap penyelesaian kasus Hanania Travel dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan umroh dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang hendak beribadah ke Tanah Suci. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait dengan kasus penipuan travel umroh, sudah ada perwakilan calon jemaah umroh PT Hanania Travel, yakni Pak Joko Setio Pramuji. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Mbak, Mas. Ya Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Joko, mungkin bisa diceritakan awalnya bagaimana nih kronologinya, kemudian awal pertama kali join dengan Hanania Travel ini bagaimana, dan kapan pertama kali dijanjikan untuk keberangkatan umrohnya? Ya, saya sendiri mewakili teman-teman jamaah yang harusnya dijanjikan pemberangkatan 17 Juni, Mbak. Jadi saya melakukan DP di 11 Maret dan pelunasan di 20 Mei. Memang periode di 11 antara Maret sampai dengan Mei sebenarnya sudah ada pemberitaan, yaitu teman-teman Syawal yang gagal berangkat, hanya memang admin dari Hanania sendiri tetap meyakinkan kami jamaah Juni, Juli sampai dengan Agustus, September, Oktober bahwa pemberangkatan Juni, Juli sampai dengan Agustus, Oktober tidak bermasalah dan akan on schedule tetap berangkat, sehingga banyak dari kami yang melakukan pelunasan di 20 Mei dan sampai dengan bahkan akhir Mei. Begitu. Sudah berapa Pak yang disetor berarti? Kalau saya secara pribadi untuk 2 pack itu 60 juta. Oke, itu sudah termasuk Anda menyerahkan administrasi, apakah sudah lengkap semua? Terus kemudian dari pihak Hanania Travel bagaimana mereka meyakinkan kalau nanti ini yang sudah lunas itu akan membayar? Apa Pak, adakah jaminan yang diberikan begitu? Ya, sebelum melakukan pelunasan memang adminnya secara personal memastikan bahwa booking hotel sudah, kesepakatan bahwa jamaah Juni, Juli uangnya tidak terpakai dan aman juga mereka cantumkan untuk meyakinkan kami sekali lagi jamaah untuk tetap melakukan pelunasan sehingga mereka bisa terus melakukan prosesnya untuk isu tiket, hotel dan lain-lain. Tapi setelah melakukan pelunasan, persyaratan dari kami jamaah sudah kami lengkapi semua. Saatnya perlengkapan diberikan, nah mulai di situ adminnya mulai hilang, meskipun di grup juga sudah mulai tidak ada komunikasi sama sekali pada jamaah. Berarti Pak Joko sudah merasakan ada kejanggalan begitu ya Pak ya? Kemudian pada saat menjelang jadwal keberangkatan, pihak dari Hanania Travel apakah ada komunikasi kembali dengan yang mendaftar? Ya, di grup kami Juni itu di 1 bulan sebelum ya, itu sekitar tanggal 17 Mei sudah mulai rame di grup lah. Bahwa mereka akan mengirimkan koper, perlengkapan itu sudah mulai tidak terlaksana, janji kopernya belum jadi, alasan lagi ini masih dari pabriknya belum dikirim gitu. Jadi banyak sekali alasan yang akhirnya kita merasa wah ini something wrong nih, ini ada masalah apa nih gitu. Mengacu kita pemberitaan yang teman-teman Syawal juga akhirnya yang sudah mediasi tapi juga tidak diberangkatkan ya. Jadi memang kejanggalan itu sudah mulai dirasakan setelah pelunasan para jamaah mayoritas melakukan pelunasan itu sudah mulai janggal sih Mbak. Oke, ketika ada kejanggalan itu, kemudian kan Bapak mungkin dengan calon jemaah lainnya kan juga protes begitu ya Pak ya. Adakah kemudian datang langsung ke kantornya, kemudian ada mediasi yang dilakukan begitu Pak, komunikasi yang dilakukan secara langsung? Ya, dari teman-teman Juni, Juli itu sebenarnya sudah diwakili 9 orang melakukan pertemuan dengan Saudara Farhan selaku direktur. Pada pertemuan itu di malam takbiran Lebaran Idul Adha itu memang dia sudah bilang bahwa uangnya udah nggak ada habis. Jadi dia sudah bilang bahwa ini tidak mampu memberangkatkan teman-teman Juni, Juli, Agustus, September, Oktober karena memang secara perusahaan dia mengalami kerugian katakanlah itu, sehingga ini mencengangkan kita semua. Ya puncaknya hari Kamis minggu lalu kita sama-sama hadir, Saudara Farhan hadir di HO-nya di
kantornya dia itu tadi seperti yang ditayangkan, dia menjanjikan pemberangkatan kurun waktu 6 bulan, joint operation dengan travel lain, dan juga pengembalian. Tapi itu pun juga tidak cukup buat kami meyakinkan bahwa itu bisa terjadi. Sehingga kami sepakat jemaah yang hadir di HO, kami selalu membawa dia ke Polda. Sebenarnya di Polda juga masih ada mediasi bagaimana kita minta Saudara Farhan melakukan refund kepada kami semua korban. Tapi dia juga tidak mampu memberikan jaminan, sehingga pada akhirnya kami sepakat jamaah yang hadir pada saat itu di Polda kita buat LP. Itu waktu komunikasi langsung, ownernya ketemu langsung Pak, apa gimana Pak? Betul, direkturnya Saudara Farhan sendiri langsung. Oke, jadi ketemu langsung di sana dan mereka bilang ada kerugian begitu Pak. Ketika mereka bilang ada kerugian, mereka mengungkapkan nggak ada bentuk tanggung jawabannya kan seperti apa Pak? Ya, kita push sebenarnya. Pertama kita tanya uangnya untuk apa. Dia berkelit masalah kerugian perusahaan yang sudah dialami dari tahun 2025. Sehingga dia bilang 2026 dia buka lagi, ya harapannya dari jamaah pemberangkatan 2026 dia mendapatkan selisih untuk dia tutup di 2005. Tapi kenyataannya juga itu tidak terjadi, dan memang dari perkembangan kasus ini yang awal-awal kita pikir juga ratusan, ternyata juga korbannya ribuan kan, which is itu juga uang yang sedikit. Tapi yang menarik adalah Mas dan Mbak, ini Farhan ini siap sekali gitu. Pertama, nyalinya luar biasa menghadapi kami jemaah seorang diri di kantornya HO, sampai dengan kita bawa ke Polda, dia tetap tidak punya reaksi yang berlebihan bahwa dia salah dan menipu gitu ya. Sehingga kita menduga ini memang sudah kayak seperti dia rencanakan. Dia tahu akan berhadapan dengan kita, dia akan tahu akan di Polda, mungkin dia tahu akan di LP, sehingga dia tenang aja gitu. Kita juga sampaikan kepada pihak kepolisian, Pak, ini anak dari mulai HO kita bawa ke Polda, dia tidak menunjukkan sikap bersalah yang berlebihan atau menyesal, tidak, dia semacam sudah menyiapkan diri bahwa proses ini akan dihadapi. Ini yang juga menarik untuk sepertinya dia memang sudah menyiapkan ini semua gitu. Dan buat kami para jamaah yang kaget setelah kami berkoordinasi di banyak grup sesama korban, jumlahnya ternyata ribuan Mas, lebih dari 2.000 mungkin bahkan 3.000. Ini kita masih kolek data dengan teman-teman jamaah korban lainnya. Oke, kalau yang Bapak Joko tahu dari PT Hanania Travel ini sudah lama beroperasi atau baru-baru ini? Iya, sebenarnya secara pastinya saya kurang tahu Mbak. Cuman memang ketika kami mayoritas korban itu memang pertama adalah terpapar media sosialnya mereka, dan paket yang mereka tawarkan memang dengan angka kisaran 30 sampai 35 juta plus Dubai dan juga hotel di pelataran, itu memang sangat menjanjikan. Dan sebenarnya juga sudah banyak jamaah yang menggunakan jasanya yang memang percaya gitu ya, terverified bahwa ini bagus gitu. Bahkan banyak juga jemaah yang memang sudah pemberangkatan kedua kali. Dan menjangankan juga sebenarnya sudah ada jemaah yang coba mendaftar Haji Plus Mbak. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa sekali penipuan yang dilakukan gitu ya. Jadi memang brandingannya pun di media sosial dan juga sejumlah testimoni yang membuat kemudian Bapak dan sejumlah calon jemaah itu tertarik walaupun pada akhirnya mengalami kejadian seperti ini. Kita akan lihat bagaimana proses hukum yang nantinya berjalan. Semoga nanti bisa ada pertanggungjawaban dari pihak terkait. Terima kasih perwakilan calon jemaah umroh PT Hanania Travel, Joko Setio Pramuji, telah memberikan informasi bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.